Halo teman-teman semuanya, kembali di channelnya Adit MKM dan kali ini kita akan membahas buku The Ancient Generation. Ini adalah episode terakhir, harusnya ya. Aku mau bercerita tentang catatan-catatan dari Jonathan Haidt dan nasihat-nasihatnya. Mungkin lebih ke usulan kali ya. Kita udah tahu nih di episode sebelumnya kita udah bahas bagaimana media sosial, cellphone, smartphone itu merusak mental generasi muda, terutama di Ancient Generation ini. Nah, pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan? Ada 3 bagian yang akan kita bahas hari ini. Pertama, yang bisa pemerintah lakukan, yang bisa orang tua lakukan, dan juga yang bisa sekolah lakukan. Kebalik sih, nanti kita pemerintah, sekolah, sama orang tua dulu. Pemerintah, ini sebenarnya kalau kita skip ya ke bagian kesimpulannya untuk pemerintah dan tech companies gitu ya. Jadi ini aku bacain poin-poinnya apa aja. Pertama, itu ada assert a duty of care gitu. Jadi itu maksudnya apa ya? Assert a duty of care itu ya harus ada undang-undang yang melindungi anak. Nah, terus yang kedua, raise the age of internet adulthood to 16. Jadi bikin undang-undang yang memang ini tuh sosial media itu baru internet tuh baru bisa diakses, atau sosial media itu baru bisa diakses ke 16 tahun gitu. Kayak sekarang kan anak-anak pada main Roblox ya. Itu kan sebenarnya bentuk media sosial juga sebenarnya Roblox itu. Makanya kayak ada, aku mau ketemu teman Roblox. Nah itu kan, ini kan media sosial. Ini kita nggak tahu nih teman Roblox mereka itu adalah om pedofil atau beneran anak seusia mereka. Facilitate age verification. Nah ini, jadi nggak cuman ngaku, kayak kalian kalau salah buka website bokep aja. Tapi referensi website bokep tuh cukup simpel. Kayak di website bokep tuh kan kayak, apakah kamu 17? Kita tinggal klik yes, sudah masuk kan. Itulah kenapa dulu saya umur 15 tahun deh bisa nonton bokep. Karena verifikasi cuman yes or no aja. Jadi harus ada nih, misalnya kayak untuk masuk ke sebuah website tertentu gitu, harus nyetorin email atau harus nyetorin nomor KTP yang memang ini diverifikasi sudah lebih dari 16 tahun gitu, atau lebih dari 17 tahun bahkan. Jadi harus ada metode verifikasinya. Nah, terus encourage phone-free schools. Ini nanti kita akan bahas ketika ngomongin di sekolah lebih dalam. Tapi dari pemerintahnya juga harus ada regulasi supaya sekolah-sekolah itu bisa bebas dari cellphone. Nah, gitu. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman ya. Nanti di 11 itu adalah what school can do now. Jadi apa yang bisa dilakukan sekolah. Tadi ya pertama, phone free school. Jadi kita bikin supaya sekolah itu menjadi tempat yang bebas dari HP. Anak-anak selama di sekolah ya udah nggak usah pegang HP sama sekali gitu. Entah itu di masa recess atau istirahat, entah itu break makan siang, anak-anak dilepaskan dari HP. Tapi nanti kalau bayar di kantin pakai QRIS gimana? Aku tahu ada beberapa sekolah yang emang se-fancy itu. Tapi kan metode pembayaran bisa pakai yang lain, pakai flashcard mungkin, BCA tolong, atau pakai cash gitu ya. Kenapa? Cash kan obvious ya. Terus ini lebih penting nih, playful schools. Jadi bikin sekolah itu jadi tempat bermain anak. Nah, karena kan kayak waktu di episode sebelumnya kita udah bahas ya bahwa anak-anak tuh kehilangan momen bermain mereka ini. Mereka sudah tidak menjadi homo ludens lagi. Jadi pastikan mereka punya waktu istirahat lebih lama supaya mereka bisa bermain bersama dengan teman-temannya tanpa intervensi guru. Terus school playground itu dibuka seluas-luasnya buat anak
supaya anak tuh bisa bermain di playground. Jadi playground ya, bukan cuma lapangan bola gitu, tapi beneran playground. Anak-anak difasilitasi untuk bermain di situ. Kalau bisa tuh kayak yang apa ya, anak-anak dikasih tempat khusus gitu buat main, misalnya ada board game kayak catur atau apa gitu kan. Di terus atau apa kayak kalau misalnya anak TK tuh kan ada mainan-mainan yang bentuknya fisik ya. Jadi buat anak SMA pun juga perlu sebenarnya. Terus offering a play club anywhere from 1 to 5 days a week, a school stays open for mixed age, free play. Nah, bebas nih mau ngapain aja dari jam 2.30 sampai 4.30 misalnya. Nah, jadi emang ini buat main aja. Bukan ekskul yang ada, oh harus menggambar atau apa. Enggak usah. Ini bermain aja, terserah mau bermain apa. Karena bermain tuh penting gitu. Nah, terus bikin homework yang bermakna. Misalnya di sini ada Let Grow Project. Jadi itu homework yang di-assign ke student untuk mereka melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Misalnya di sini run a errand, ngebantu orang tua, ya kan, bikin makanan gitu. Jadi anak-anak itu dikasih tanggung jawab untuk ngurus rumah lah kurang lebih gitu. Ini tuh mungkin di US cukup relevan, tapi di Indonesia kan kayaknya nasihat ini sudah dilakukan oleh orang tua ya. Ya kalau orang tua terlalu memanjakan anaknya sih mungkin enggak, tapi ternyata penting nih nyuruh anak untuk beli apa di warung gitu kan. Nah, tapi kurang lebih itu teman-teman. Jadi pentingnya untuk mengembalikan aktivitas fisik ke anak-anak. Sebenarnya itu. Nah, untuk orang tua nih, ini mungkin lebih praktikal ya sebenarnya ya. Ada banyak nih saran-saran yang bisa dipakai oleh orang tua. Misalnya nih, dalam untuk umur 18 sampai 24 bulan, berarti berapa tuh? 3 sampai 4 tahun ya, harus membatasi screen time gitu. Jadi nggak boleh dikasih screen time banyak-banyak. Mungkin banyak yang orang tua yang nitipin anaknya ke Cocomelon, tahu nggak sih maksudnya? Nah, yang gitu-gitu harus dibatasin. 2 sampai 5 tahun, limit non-educational screen time about 1 hour per day and 3 hours on the weekend gitu. Jadi screen time itu pelan-pelan aja ditambah. Jangan dari awal dari kasih screen time banyak banget. Bahkan di sini kan nasihatnya 1 jam aja per hari. Untuk age 6 dan lebih tua gitu ya. Encourage healthy habits and limit activities that include screen. Again, limiting screen time. Terus matikan semua screen during family meals and outings. Ini aku sudah menerapkannya setidaknya kalau sama istriku ya, sama pacarku dulu. Kalau misalnya kita jalan gitu, makan atau kencan gitu, ya udah HP-nya taruh aja dulu. Aku pengen ngobrol sama kamu. Dan ini bisa diterapkan di keluarga biar kalian tuh kalau misal di meja makan atau di pertemuan keluarga nggak HP-an satu sama lain gitu, tapi ya udah HP-nya ditaruh, ngobrol sebagai keluarga. Learn about and use parental control. Nah ini mungkin nggak banyak orang tua yang bisa menggunakan parental control dengan baik ya. Walaupun mungkin di berbagai aplikasi udah ada, di YouTube udah ada, Netflix udah ada. Jadi aktifkan parental control dan pelajari gimana cara makainya. Karena setiap tahun tuh parental control ini ya mengalami update juga gitu yang memudahkan orang tua untuk mendidik anaknya supaya nggak selalu banyak screen time. Avoid using screen as pacifier. Nah ini, jadi jangan kalau anak nangis dikasih screen. Avoid using screen as pacifiers, babysitters, or to stop tantrum. Jadi kalau ada anak ngamuk dikasih screen, nggak boleh. Ini aku ngomong seakan-akan aku udah menerapkannya pada anak ya, tapi ya seenggaknya ini katanya Jonathan Haidt gitu. Turn off screen and remove them before bedroom. 30 sampai 60 menit sebelum bedtime. I think ini nggak cuma buat anak-anak tapi ya buat orang tua juga. Kalau udah mau tidur, matiin HP-nya deh. Dan rasakan hidup tidur tanpa HP itu
lebih sehat, jauh lebih sehat. Nah, baru nanti pelan-pelan anak-anak dikembalikan tuh ke aktivitas-aktivitas fisik. Tuh, practice letting your kids out of your sight without them having a way to reach you. Biarin anak-anak jalan sendiri, kasih mereka kemandirian, ya kan? Terus suruh mereka nginep ke teman-temannya. Atau kalau misalnya rumahnya deket ya dari sekolah, coba jalan deh dari rumah ke sekolah, tapi barengan sebagai kayak teman-temannya gitu, jalan bareng ke sekolah. Terus after school is for free play. Nah ini, aku tuh dulu waktu masih muda ya, waktu masih kecil tuh setelah sekolah ya emang main, ada jam 3 sampai jam 5 tuh buat main. Walaupun aku ngerasa masa kecilku dulu rusak ketika aku dibeliin PS. Jadi akhirnya aku nggak keluar rumah sama sekali. Ya udah aku sama PS aja jam 3 sampai jam 5. Ya aku nggak tahu itu rusak atau enggak, tapi jadinya emang aku nggak bermain dengan teman-temanku. Ada masa-masa ansosnya aku di situ gara-gara PlayStation. Dan I think ini juga nanti yang bisa terjadi ke generasi di bawah kita ini. Kalau mereka dibiarkan terus sama screen. Go camping. Coba camping atau apa. Pokoknya balikin anak-anak ke aktivitas fisik. Gitu. Dan nggak perlu terlalu diawasi. Percayakan anak-anak pada tetangga. Gitu. Jadi biarin anak-anak main sama anak-anak tetangga. Biarkan mereka berusaha untuk bersosialisasi, membentuk geng, membentuk kelompok-kelompok kecil, bikin norma-norma sendiri. Karena itu memang caranya mereka untuk belajar menjadi anggota masyarakat. Jadi jangan ambil pengalaman itu dari anak. Nah, baru ketika nah ini menarik nih. Tadi kan waktu anak-anak masih kecil ya. Sekarang ketika sudah gede, itu ada beberapa saran yang menurutku bagus. Ini nggak aku sebutin semua karena takutnya panjang. Ada beberapa saran yang menurutku bagus banget. Jadi pertama itu ada tadi ya, kita udah ngebahas bagaimana limiting screen time itu penting banget, dan di momen-momen tertentu emang matiin aja HP-nya. Nah, yang menarik ini nih. Delay the opening of social media account until 16. Kalau tadi waktu kita di pemerintah itu kan ada regulasi supaya social media itu baru bisa dibuka di 16 tahun gitu. Kalau dari pemerintah nggak jalan, minimal orang tuanya yang larang. Orang tuanya nggak ngebolehin anaknya punya sosial media sampai umur 16 tahun. Nah, terus rely more on your teen at home. Nah ini penting nih. Jadi ya udah ajakin anak-anak buat masak bareng atau ngerjain pekerjaan rumah bareng. Aku ngerasa ini penting karena aku kayak nggak pernah diajakin kayak gini sama orang tua aku gitu. Mungkin karena aku jauh sama orang tua, tapi juga aku ngerasa ini tuh penting. Andaikan aku dulu belajar banyak dari papa, andaikan aku belajar banyak dari mama gitu kan. Mungkin hubunganku sama orang tua nggak akan kayak gini, karena itu kan juga bonding juga kan. Nah ini menarik nih sarannya. Biarkan anak-anak tuh punya part-time job. Kalau perlu biarin anak-anak itu gap year dulu setelah high school. Baru masuk ke college. Ini yang dilakukan adikku, dan aku ngerasa adikku yang cowok ya, dia dari SMK, setahun dulu dia kerja di hotel, baru sekarang dia kuliah perhotelan. Itu bikin dia lebih dewasa secara mental gitu, karena dia ngelihat kan dunia kerja kayak gimana. Lebih baik daripada yang dirasakan oleh adikku yang paling kecil gitu, karena dia dari sekolah SMA langsung ke kampus. Jadinya pas di kampus dia agak nggak punya kedewasaan, nggak punya awareness tentang uang itu harusnya ngaturnya kayak gimana sih gitu. Bersosialisasi itu harusnya kayak gimana sih. Berpolitik dalam dunia kerja itu harusnya kayak gimana. Nah, dan yang paling penting nih, buat guru, buat orang tua, please link up. Bersatulah, ngobrol aja sama sesama orang tua, ngobrol sama sesama guru. Karena hari ini, ya, ini kan ditulis tahun 2024. Masalahnya mungkin seperti ini karena teknologinya seperti ini. Di masa depan mungkin teknologinya akan lebih fucked up lagi, apalagi ada AI gitu ya.
buku ini belum ngejawab tentang gimana nih kalau misalnya anak-anak ngerjain PR-nya pakai AI gitu dan bergantung banget sama AI sehingga mereka nggak punya critical thinking gitu misalnya. Jadi hal-hal kayak gini tuh harus terus diobrolin, harus terus dicari tahu ini solusinya apa, dan masyarakat harus kompak. Misalnya nih kalau misalnya kita udah kompak sosial media tuh hanya untuk anak-anak 16 tahun gitu ya. Kalau anaknya sendiri yang umur 14 tahun nggak punya sosmed dan teman-temannya udah pada punya, tentu kan ini jadi kayak kecemburuan sosial gitu kan. Anaknya juga jadi nggak bisa bergaul sama teman-temannya. Tapi kalau satu kelas kompak nih atau satu sekolahan kompak, oke ini di sekolah ini semuanya nggak boleh punya sosmed, orang tuanya sepakat, orang tuanya setuju, anak-anaknya nggak akan ngerasa minder sama teman-teman yang lain. Nah ini pentingnya untuk ngobrol, link up sama orang tua yang lain, guru-guru yang lain, sepakat kita tuh mau membesarkan anak itu dengan cara seperti apa. Karena kalau kita balik lagi ke topik utama buku ini ya, dan juga topik utama Sapiens gitu ya, ya balik lagi kita tuh sebenarnya kan primata itu membesarkan anaknya bersama-sama dengan komunitasnya. Nggak bisa nih kita membesarkan anak sendiri tuh nggak bisa. Anak kita butuh teman-teman sebayanya, kita juga perlu sepakat nih sama lingkungan kita, sama sekolah, bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Jadi buat teman-teman, terutama yang baru punya anak gitu ya, Ancient Generation ini buku penting banget untuk memahami sebenarnya kita tuh menghadapi generasi yang seperti apa. Dan peraturan-peraturan apa saja yang harus kita desak ke pemerintah, ke sekolah, bahkan ke anak kita sendiri nanti, supaya mereka tetap bisa hidup sebagai manusia yang bahagia, mentalnya nggak kena nih, dan mereka bisa berfungsi dalam masyarakat dengan maksimal. Gitu. Wih, selesai sudah ngadain apa sih dari buku The Ancient Generation. Harusnya ini aku nggak edit banyak-banyak, tapi aku happy banget udah bisa menyelesaikan buku ini bareng sama kalian. Please bantu aku buat ngeramein kontenku ini, karena kalau ini rame kan aku jadi semangat buat bikin lagi gitu. Kalian juga boleh nih request di bawah mau bahas buku apa lagi setelah ini. Thank you.